Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat lingkungan, salam lestari, lestari alamku. Baik teman-teman semua dimanapun teman-teman berada di penjuru tanah air, kami doakan agar kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta sukses selalu dalam menjalankan aktivitas pada pagi hari ini dan hari-hari seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini bagaimana kita menyikapi tentang bagaimana kondisi alam bumi Palestina saat ini. Nah, kita tahu di belahan bumi saat ini sudah fenomena yang terjadi itu sudah semakin nyata. Banjir bandang di mana-mana, Gunung Merapi yang saat ini sudah banyak kejadian baik itu di belahan dunia maupun di negara kita sendiri. Nah, tentunya kerusakan alam ini bukan semerta-merta terjadi hanya oleh alam itu sendiri. Nah, kerusakan alam ini tentunya ini akibat dari ulah kita sendiri, ulah dari manusia, ya, ulah dari berbagai manusia di belahan bumi ini yang sudah katakanlah dia mengabaikan perintah-perintah atau hukum-hukum alam yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita lihat saat ini fenomena yang terjadi di bumi Palestina, ya, di bumi Gaza saat ini, bahwa kerusakan lingkungan itu luar biasa. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, kita saksikan bahwa bom atom yang dahulu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di bumi Jepang itu sudah luar biasa dahsyatnya. Tapi dampak yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbulkan itu sangat luar biasa. Nah, lalu bagaimana ya, kita menyikapi yang saat ini fenomena yang terjadi di bumi Palestina? Sudah ratusan ton, bahkan ribuan ton ya, bom dijatuhkan di bumi Palestina. Artinya sudah 10 kali lipat, bahkan hampir 100 kali lipatnya dari dahsyatnya bumi Jepang, Hiroshima dan Nagasaki yang dulunya dibom oleh bom atom oleh sekutu. Nah, tentunya kerusakan di bumi Palestina ini lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan bumi yang ada di Jepang waktu itu. Nah, lalu bagaimana kita selaku pemerhati lingkungan? Kita notabene menyelamatkan atau berkontribusi untuk berkampanye terhadap lingkungan sendiri. Nah, seluruh dunia menyatakan bahwa kerusakan alam itu tidak boleh terjadi. Kerusakan siapapun, negara manapun tidak diperbolehkan merusak di muka bumi ini. Nah, di undang-undang negara kita sendiri, bahwa Undang-Undang 1945 menyatakan ya, bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, ini udah jelas bahwa negara kita memiliki undang-undang tahun 1945. Dan bagaimana dengan hukum yang ada saat ini? Hukum lingkungan, hukum bagi para perusak lingkungan yang saat ini terjadi di bumi Palestina. Nah, kalau kita lihat ya, sarana-sarana untuk kehidupan masyarakat yang ada di Palestina itu sudah dihancurkan oleh Israel. Artinya apa? Kita bisa kategorikan bahwa Israel merupakan negara yang terbesar perusak lingkungan di dunia ini. Nah, sarana air bersih sudah mereka hancurkan.
Kita tahu bahwa kebutuhan air bersih, kebutuhan air minum itu adalah kebutuhan dasar sesuai dengan amanah undang-undang. Di seluruh dunia, di seluruh negara, baik di negara manapun di belahan bumi ini, tidak ada yang tidak membutuhkan air. Ya. Semua makhluk hidup itu membutuhkan air, terutama air bersih. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang ada di bumi Palestina, bumi Gaza? Kita saksikan bagaimana sarana air bersihnya sudah dihancurkan oleh Israel, sudah dibom, sudah fasilitas air bersihnya sudah dihancurkan. Dan artinya apa? Masyarakat bumi Palestina di Gaza itu krisis air bersih, bahkan krisis terhadap air minum. Bahkan blokade-blokade saat ini, bantuan-bantuan dari negara luar itu tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke bumi Palestina. Artinya apa? Israel dengan sengaja merusak sarana air bersih, air minum di negara di bumi Palestina. Nah, ini kerusakan nyata di muka bumi ini. Lalu yang kedua bagaimana? Kebutuhan air bersih, kita tahu bahwa kebutuhan per orang liter per harinya itu di seluruh dunia ini hampir sama. Di pedesaan 60 sampai 80 liter per orang per hari. Di kota, ya di negara-negara maju itu sudah sampai 110 sampai 130 liter per orang per hari. Bahkan ada yang sampai 150 liter per orang per hari kebutuhan air bersihnya. Nah, bagaimana dengan air limbahnya? Air limbah dari kebutuhan air bersih, artinya apa? 80%-nya dari kebutuhan air bersih itu merupakan air buangan. Nah, saat ini di negara atau di bumi Palestina, bumi Gaza, kebutuhan air bersih sudah dihancurkan. Lalu bagaimana tentang pengolahan limbah atau limbah domestiknya, limbah yang setiap hari dihasilkan itu oleh masyarakat, oleh penduduk di Palestina itu tidak dikelola dengan baik. Sarana prasarananya sudah dihancurkan. MCK, ya, sarana sanitasi lainnya, ya, itu sudah mereka hancurkan. Artinya apa? Artinya Israel adalah negara perusak lingkungan yang terbesar di sejarah belahan dunia saat ini. Bagaimana yang ketiga? Ketiga, kita tahu bahwa rongsokan atau kerusakan dari puing-puing bangunan yang sudah dihancurkan dan sudah dibom oleh Israel, ini akan menjadi sampah atau limbah yang tidak sedikit untuk pengolahan ke depannya. Kita tahu bahwa bahan-bahan material, bahan-bahan bangunan yang sudah rusak ini sangat sulit untuk diolah. Nah, oleh sebab itu, kerusakan bangunan atau kerusakan fasilitas perumahan yang ada saat ini di bumi Palestina itu akan berdampak terjadinya penumpukan sampah yang tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, tentunya ini juga akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat di bumi Palestina. Nah, lalu yang keempat, bagaimana? Rusaknya ekosistem, rusaknya sistem simbiosis, ya, rusaknya rantai makanan yang ada di lingkungan bumi Palestina. Nah, kita lihat bahwa kondisinya saat ini sudah sangat sedemikian parah, bahwa kerusakan di mana-mana, sumber air bersih, sumber air, pengolahan sumber limbahnya, sampah numpuk di mana-mana, kemudian kerusakan alamnya luar biasa. Nah, tentunya ini menjadi tanggung jawab oleh semua pihak.
Israel yang berkontribusi terbesar kerusakan lingkungan ini tidak bisa dibiarkan oleh negara manapun. Kita selaku manusia, ya, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, saat ini kita saksikan bahwa kerusakan yang nyata yang dilakukan oleh Israel itu betul-betul ada. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Semua manusia berkontribusi bagaimana menghentikan kerusakan lingkungan di bumi Palestina yang dilakukan oleh Israel. Israel harus bertanggung jawab, ya, baik secara fisik maupun moral terhadap belahan dunia, terutama kepada masyarakat di Palestina itu sendiri. Jadi bukan hanya perperangan, bukan hanya katakanlah perang antara Israel dan Palestina, tapi dampak yang ditimbulkan, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan di bumi Palestina bukan hanya warga Palestina, tapi akan berdampak kepada lingkungan seluruh dimanapun kita berada. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mendoakan agar kiranya bumi Palestina akan pulih kembali, meskipun untuk mengembalikan infrastruktur yang ada di bumi Palestina itu membutuhkan biaya dan dana sangat besar. Tapi ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Ya, semua negara bertanggung jawab untuk bagaimana melestarikan kembali, membangun kembali bumi yang ada di Palestina itu sendiri. Nah, semoga dengan video ini menjadikan kita sama-sama minimal kita memberikan doa kepada Palestina, ke bumi Palestina untuk menjadi bumi yang sejuk kembali, bumi yang dapat memberikan penghidupan di muka bumi ini, terutama khususnya kepada masyarakat, warga dari Palestina dan Gaza itu sendiri. Sebab itu, mari kita sama-sama terus mengampanyekan, menyuarakan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan, dan lingkungan menjadi tanggung jawab kita semua. Semoga video ini bermanfaat dan kita doakan agar kiranya yang konflik kepentingan saat ini itu menjadi sadar bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk kehidupan manusia itu sendiri, untuk generasi yang akan datang. Oke, salam sahabat lingkungan, salam lestari, lestari alamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.